Annyeonghaseyo. Sekarang kita akan belajar tentang goita. Nah, goita digunakan untuk mengekspresikan sebuah tindakan yang sedang dalam proses dan juga bisa dipakai untuk menunjukkan beberapa tindakan yang berkelanjutan dengan memakai beberapa kata kerja. Jadi, goita itu diartikan sedang. Terus fungsinya yang pertama itu 동작이 진행, progresif tindakan. Jadi maksudnya progresif tindakan itu proses dari sebuah tindakan yang sedang terjadi. Kita lihat contoh-contohnya. Dari sini ya. Di sini ada 지금 영수 씨가 책을 읽고 있습니다. 지금 sekarang Yongsu si, saudara Yongsu, ko ismnida, sedang membaca cek buku. Sekarang saudara Yongsu sedang membaca buku. Nah, ini kan merupakan proses tindakan si saudara Yongsu ya, yaitu membaca buku. Contoh lagi ada 지금 Ricky 씨가 졸고 있습니다. 지금 sekarang Ricky si, saudara Ricky, ko ismnida sedang, jol mengantuk. Sekarang saudara Ricky sedang mengantuk. Kita lihat contoh lain. 저는 지금 밥을 먹고 있습니다. 저는 saya 지금 sekarang ko ismnida sedang makan nasi. Saya sekarang sedang makan nasi. 저는 지금 책을 읽고 있습니다. 저는 saya 지금 sekarang 고 있습니다. sedang membaca cek buku. Saya sedang membaca buku. 지금 비가 오고 있습니다. 지금 sekarang 고 있습니다. sedang 비가 turun hujan. Sekarang sedang turun hujan. Nah, ini terus yang berikutnya ada contoh buat kalimat pertanyaan dan nanti ada jawabannya ya. Contohnya di sini ada 한국말을 배우고 있습니까? 고 있습니까? Nah, karena pertanyaan, jadi diartikan apakah sedang 배우, belajar 한국말 bahasa Korea. Apakah sedang belajar bahasa Korea? Nah, terus jawabannya, kalau misalnya 네, jawabannya kayak gini ya. 네, 한국말을 배우고 있습니다. Jawabannya sama ya, cuma menggantikan nika menjadi nida. 네, iya, 고 있습니다 sedang 배우 belajar 한국말 bahasa Korea. contoh lagi, 지금 일을 하고 있습니까? 고 있습니까? apakah sedang 일을 bekerja 지금 sekarang? Apakah sedang bekerja sekarang? Atau apakah sekarang sedang bekerja? 아니요. 텔레비전을 보고 있습니다. 아니요, tidak. 보고 있습니다. sedang. menonton televisi. Tidak, sedang nonton televisi. Nah, terus yang kedua, fungsi kita itu sebagai 동작이 결과가 지속, keberlanjutan dari sebuah akibat dari tindakan. Jadi, misalnya kita lagi melakukan sesuatu, misalnya memakai pakaian, nah itu kan masih dipakai dalam
waktu yang lama. Nah, itu maksudnya dari keberlanjutan dari sebuah akibat tindakan ya, dari tindakan. Misalnya kayak memakai, sedang memakai, terus sedang menggunakan, sama ya. Nah, ini maksudnya. Nah, kita lihat contohnya. Di sini ada gambar orang. Orang ini kan memakai banyak hal ya. Ada topi, sarung tangan, pakaian, sepatu. Nah, kita lihat kalimatnya. Yang pertama, 안전모를 쓰고 있습니다. 고 있습니다 sedang, memakai 안전모. 안전모 helm pengaman. Sedang memakai helm pengaman. Nah, yang kedua ada 보안경. 보안경 itu kacamata pengaman, seharusnya bukan pakai ki, tapi pakai se. Ingat, se itu digunakan, diartikan memakai untuk bagian kepala. Jadi digunakan ketika kalian mau bilang memakai yang ada di bagian kepala, yaitu pakainya se. Se. Berarti yang kedua itu harusnya sego juga. Sego 있습니다. 보안경을 쓰고 있습니다. Sedang memakai 보안경, kacamata pelindung. 안전복을 입고 있습니다. 입고 있습니다 sedang, memakai 안전복, pakaian pelindung atau pakaian kerja juga sama. Terus ada 안전장갑을 끼고 있습니다. 끼고 있습니다 sedang, memakai 안전장갑, sarung tangan pengaman. Nah, ingat ya, saya tulis kosakata yang memiliki arti memakai. Jadi yang pertama itu ada 쓰다, terus ada 끼다, berikutnya ada 매다, 입다, 쓴다. Ini yang umum ya. Yang pertama seda. Seda itu memakai. Jadi artinya itu sama-sama memakai. Dan ini untuk bagian kepala. Seda untuk bagian kepala, kida untuk bagian tangan, bisa juga untuk sesuatu yang dijepitkan, misalnya kayak anting, itu pakainya kida, walaupun anting itu ada di kepala, tapi anting merupakan sesuatu yang dijepitkan. Terus meda itu digunakan untuk sesuatu yang diikat atau digantungkan. Misalnya kayak sabuk, dasi ya. Sabuk, dasi itu pakainya meda. Berikutnya ibda. Ibda itu untuk bagian badan. Kayak misalnya pakaian, pakainya ibda ya. Baju, celana, rok, pakainya ibda. Nah, yang terakhir itu ada sindah untuk bagian alas kaki. Kayak sepatu, terus kaos kaki itu sandal, pakainya sindah. Ini keterangannya. Terus kita lihat contoh kalimat lagi. Yang pertama ada sebentar. Biar yang ini masih bisa kebaca ya, taruh sini. Nah, kita lihat contoh kalimat lagi. Di sini ada
그 사람은 까만색 가방을 들고 있습니다. 그 사람은 orang itu go 있습니다 sedang mengangkat kabang tas 까만색 warna hitam. Orang itu sedang mengangkat tas warna hitam. contoh lagi ada 그 여자는 하얀색 모자를 쓰고 있습니다. 그 여자는 perempuan itu go 있습니다 sedang memakai moja topi hayansek warna putih. Nah, di sini ada catatan ya. Ini yang 동작이 진행, progresif tindakan. Jadi sedang melakukan. Kayak proses dari melakukan sesuatu. Contohnya kayak 옷을 입고 있습니다, sedang memakai pakaian. Ini juga sama. Yang kedua kan tadi keberlanjutan dari sebuah akibat dari tindakan. Nah, ini prosesnya, dia lagi pakai baju dan bajunya masih proses ya, proses dipakai. Dia lagi pakai baju, dia sedang pakai baju. Nah, ini prosesnya. Kalau yang ini bajunya udah kepake. Sama aja, dia sedang pakai baju. Ini prosesnya, ini sudah terjadi dan masih berlanjut ya. Pakai bajunya ini masih berlanjut. Sama aja kayak yang bawah. Contohnya ada posral taku ismita, sedang naik bis. Ini proses dia naik bis. Sama kayak yang ini, dia sedang naik bis. Ini juga sama, dia lagi naik bis di dalam bisnya. Nah, ini prosesnya, ini keberlanjutan dari kegiatannya ya, dari sebuah akibat dari kegiatan. Nah, terus kita lanjut ke latihannya. Yang pertama, kita menambahkan 고있습니다 di belakang kata kerja. Karena di sini yang tertulis merupakan subjeknya, jadi ganti dulu. Yang pertama, ini seharusnya itu kata kerjanya 청소를 하다. Saya tulis dulu kosakata kerjanya, kata kerjanya. Yang kedua itu ada piano를 치다. Yang ketiga ada 책을 읽다. Dan yang keempat ada 잠을 자다. Oke, nah cara ngerjainnya yang 57.1 ini, kalian menghilangkan dak terakhir. Jadi dak terakhir dihilangkan, terus langsung ganti dengan 고있습니다. Contohnya kayak nomor 1 ya, ini ada 지수씨가. Nah, kita lihat kata kerjanya adalah 청소를 하다. Dah dihilangkan, kita tulis 청소를 하. Terus kita tambahin 고있습니다. 지수씨가 청소를 하고 있습니다. Saudara Jisu sedang bersih-bersih. Nah, terus yang kedua, untuk latihannya, yang 57.2. Ini ada pertanyaan, ada jawaban. Kalau misalnya jawabannya anio, nanti kalian tambahin kata an di depan kata kerjanya. Sedangkan kalau jawabannya ne, itu sama kayak pertanyaan, cuma nikahnya diganti nida. Karena untuk akhiran kalimat pernyataan itu nida ya. Ingat, pertanyaan nikah, pernyataan nida. Kita lihat contohnya kayak nomor 1. 지금 텔레비전을 보고 있습니까? 보이십니까? Apakah sedang menonton television TV 지금 sekarang? Nah, terus di sini jawabannya 아니요. 아니요. 텔레비전을 안 보고 있습니다.
아니요, tidak. 안 보고 있습니다. 안 tidak. Go 있습니다. sedang menonton television TV. Jadi annya itu di depan kata kerja. Gimana kalau jawabannya ne? Misal masih dalam pertanyaan yang sama ya. Misal jawabannya ne. 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 Kalau jawabannya ne sama kayak pertanyaan. Jigemnya nggak usah ditulis. Jadi dari sini ke belakang ya. Tele Nah, kalau jawabannya ne itu sama. 네, 텔레비전을 보고 있습니다. Ya, sedang menonton TV. Terus berikutnya masih ada latihannya yang 57.3. Nah, 57.3 ini sama masih ya. Jadi jawabannya udah ada di dalam kurung, terus terakhir dicoret, diganti dengan go 있습니다. Kayak contoh nomor 1, 안전모를 쓰고 있습니다. Sedang memakai 안전모, helm pelindung atau topi pengaman. Sama. Oke, sekian pembahasan bab 57 tentang go 있다 yang memiliki arti sedang. 감사합니다. 안녕.